Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Fires dari Universitas Riau, jurusan Usaha Perjalanan Wisata, dalam mata kuliah Dokumen dan Pasasi Perjalanan dengan dosen pengampu Ibu Nur Arini Yulia. Di video ini, saya akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu mereview atau menjelaskan kembali video YouTube oleh Tribun News tentang studi kasus Ditjen Imigrasi bongkar pembuatan paspor Adeline Lis atas nama Hendro Leonardi, data tak terdeteksi. Yuk, check this out. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan sedikit cuplikan dari video yang akan saya jelaskan atau review. Direktorat Jenderal Imigrasi membongkar pembuatan paspor atas nama Adeline Lis alias Hendro Leonardi, buronan Kejaksaan Agung sejak tahun 2008. Paspor tersebut diterbitkan di sejumlah tempat mulai dari tahun 2002 hingga 2017, hingga Adeline berganti nama menjadi Hendro Leonardi. Apabila ditemukan adanya pemalsuan, Adeline akan dikenai pidana keimigrasian pasal 126 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan atau mereview video tersebut. Adeline merupakan terpidana dalam kasus pembalakan liar di hutan Mandailing Natal, Sumatera Utara yang buron sejak 2007. Mahkamah Agung mempidana Adeline 10 tahun penjara serta membayar uang pengganti 119,8 miliar rupiah dan dana reboisasi 2.938 juta dolar Amerika Serikat. Ia tertangkap otoritas imigrasi dan pos pemeriksaan ICA Singapura pada 28 Mei 2018 atas dugaan penggunaan paspor dengan identitas palsu. Sistem data imigrasi Singapura menemukan data yang sama untuk dua nama yang berbeda. Ia memalsukan paspor dengan menggunakan nama Hendro Leonardi. Pengadilan Singapura baru menetapkan vonis terhadap Adeline setelah 3 tahun penangkapan, karena ICA baru menerima klarifikasi dari Ditjen Imigrasi setelah 4 kali bersurat pada Maret 2021. Akhirnya, pada 9 Juni 2021, Pengadilan Singapura menjatuhi hukuman denda sebesar 14.000 dolar Singapura, mengembalikan paspor atas nama Hendro Leonardi kepada pemerintah Indonesia dan mendeportasinya kembali ke Indonesia. Adeline diterbangkan kembali ke Jakarta pada 19 Juni 2021. Pemalsuan identitas yang dilakukan Adeline merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pemalsuan identitas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merupakan tindak pidana. Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengatakan, berdasarkan catatan keimigrasian, Adeline memegang paspor RI sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 2002 sampai 2017. Ia memaparkan, berdasarkan data Ditjen Imigrasi, Adeline memegang paspor RI atas nama Adeline Lis yang diterbitkan di Polonia pada 2002. Kemudian, Adeline memiliki paspor atas nama Hendro Leonardi yang diterbitkan di Jakarta Utara pada 2008. Berikutnya, paspor atas nama Hendro Leonardi itu diterbitkan lagi di Jakarta Utara pada 2013. Terakhir, diterbitkan lagi atas nama yang sama di Jakarta Selatan pada 2017. Ditjen Imigrasi baru menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) pada tahun 2009. Karena itu, ketika Adeline mengajukan paspor dengan nama lain pada tahun 2008, keimigrasian tidak dapat mendeteksi. Sebelum tahun 2009, data pemohon paspor hanya tersimpan secara manual di server kantor imigrasi setempat dan tidak terekam di pusat data keimigrasian. Hal ini menyebabkan Adeline Lis dapat mengajukan paspor pada 2008 dengan menggunakan identitas Hendro Leonardi dan tidak terdeteksi. Seluruh persyaratan permohonan paspor dan mekanisme penerbitan paspor telah melalui ketentuan yang berlaku, yang meliputi penyerahan berkas persyaratan, pemeriksaan berkas, wawancara, dan pengambilan sidik jari dan foto. Yang bersangkutan juga telah melampirkan serta menunjukkan dokumen yang menjadi syarat permohonan, baik yang asli maupun fotokopi kepada petugas, yaitu KTP, surat bukti perekaman KTP elektronik, KK, akte lahir, dan surat pernyataan ganti nama. Saat ini, Ditjen Imigrasi tengah berkoordinasi dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pendalaman terkait keabsahan data diri atas nama Hendro Leonardi. Jika terbukti ada pelanggaran, Adeline dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Pasal 126
nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!